Ustadz izin mau dimulai kah? Boleh, Sudah boleh, boleh. 10 orang bergabung. Baik, Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, segala puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, di antara nikmat iman, Islam, sehat al-walafiat, dan berbagai nikmat yang tentunya kita tidak bisa hitung satu persatu, saking banyaknya. Uh, Selawat berserta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, uh, keluarga para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih Ustadz Sam yang telah selalu membersamai kita untuk berbagi ilmunya dalam kajian tiap hari Rabu, dan tentunya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang juga selalu istiqomah mengikuti kajian tiap Rabu malam ini. Dan malam ini Ustadz akan membawakan satu topik yang rasanya cukup menarik ini terkait dengan ilmu sihir dan penangkalnya Ustadz ya. Tadi sudah, walaupun belum mulai, Ustadz sudah sudah memberikan pendahuluannya juga gitu, dan kita juga kan sering gitu ya mendengar hal itu, bahkan mungkin juga mengalaminya. Dan tentunya hari ini Ustadz akan mendudukan sesuai dengan ajaran agama Islam kita tentang sihir tersebut. Baik Ustadz, dipersilakan menyampaikan kajiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga di zaman. Ikhwanur rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, dan kemampuan kita untuk bisa istiqomah sampai ke, kalau kajian Islam tematik ini pertemuan ke-28. Kalau dari awal belajar bahasa Arab mungkin sudah seratusan Sudah pertemuan ya. 100-an. Ya, 70-an. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita bisa diberikan istiqomah oleh Allah, dan ini suatu anugerah yang luar biasa, karena keutamaan menuntut ilmu adalah ada diletak di keistiqomahannya, dan proses itulah yang sebenarnya harus kita lalui. Alhamdulillah, pada malam hari sebagaimana yang saya janjikan minggu lalu, karena ada permohonan untuk membahas tentang sihir ya, karena tidak hanya terkait dengan kejadian-kejadian terakhir-terakhir ini yang sudah mulai menguat menggunakan ilmu sihir katanya. Jadi sampai tahu politik ini, sampai mengerahkan ya para dukun, para orang-orang yang berilmu, orang berilmu, berilmu maksudnya ilmu gaib ya, Sihir, ilmu gaib. Mesir dan seterusnya. Jadi ini kita seperti kisah yang dulu ya, Raja Fir'aun, Raja Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi memang mungkin terinspirasi dengan itu juga gitu ya. Jadi bagaimana untuk mengalahkan Nabi Musa, Fir'aun mengundang ahli sihirnya. Jadi kayak sekarang ini juga mau mengerahkan juga pasukan para para penyihir. Nah, terkait dengan itu ya kita coba pahami tentang sihir dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menangkalnya. Jadi pertama yang harus kita pahami dulu tentang makhluk ya, tentang makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
eh, dan tidaklah aku ciptakan al-jin dan al-ins, jadi jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk agar mereka beribadah kepadaku. Jadi di sini ada ma dan ilah. Jadi tugas dari dua makhluk ini, jin dan manusia itu satu tugasnya, yaitu ibadah. Liya'budun ya deliknya lam li ta'lil, lam ta'lil. Jadi ma dan ilah artinya hanya saja tugas. Jadi misi Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itu tugas utamanya. Jadi kalau kita salah nih, jadi kita tidak jelas tugasnya di dunia ini, ya, ini bahaya nih. Karena Allah menciptakan kita memang tugasnya hanya satu, agar mengabdi. Mengabdi itu bahasa Arab ibadah, beribadah kepada Allah. Di situ ada buduni, karena di situ ada nun wikoyah dan ayaya mutakallim yang mahdhuf, yang dibuang ya, budu. Tadinya buduna ni ya. Jadi budun. Maka bunyinya itu kasroh, bukan nak ya, tetapi ni. Karena di situ ada ya yang dibuang. Jadi itu pertama. Jadi Allah menciptakan dua makhluk yang mukallaf, yang mendapat taklif, beban hukum di dunia ini, yaitu jin dan manusia. Bahkan kemudian Allah menyampaikan jin dulu, rupanya diciptakan yang pertama, bukan manusia. Jadi manusia itu setelah Allah menciptakan malaikat, jadi karena ada tiga makhluk yang memang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama Allah menciptakan malaikat, yang kedua menciptakan jin, baru kemudian menciptakan manusia. Ya, manusia. Dan jin itu makhluk yang Allah ciptakan yang berasal dari api. Sedangkan manusia, Adam, Allah ciptakan dari tanah. Dan ketika dulu di alam sebelum diciptakan di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hada. Jadi ini di yaumil akhir ya, bukan di alam sebelum dunia. Kalau dalam sebelum dunia, di alam yang lain, ketika Allah memberikan atau mengambil persaksian kepada manusia ya, apakah kalian menyaksikan, bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Kemudian seluruh jiwa itu mengatakan bala syahidna. Jadi betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dan kemudian persaksian ketika di alam sebelum dunia itu kemudian diulang lagi ketika jadi mukallaf, disebut dengan syahadat. Jadi mengatakan dua kalimat syahadat itu berlaku untuk jin dan manusia. Nah, setelah kemudian nanti selesai hidup di dunia, maka ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 130, maka kemudian mereka akan dimintai lagi komitmennya. Jadi diingatkan, wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan di antara kalian yang menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami dan memberi peringatan pada kalian tentang hari pertemuan ini. Ya. Maka kemudian mereka qalu syahidna ala anfusina. Betul ya Allah, kami telah menyaksikan, bersaksi untuk diri kami sendiri. Dulu sebelum diciptakan mereka mengatakan bala syahidna, mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan kalian. Maka kemudian dulu para semua jiwa baik jin dan manusia itu mengatakan bala syahidna, bahwa betul kami telah bersaksi. Nanti kemudian persaksian itu dibuktikan di alam dunia, dan kemudian di akhirat nanti akan ditanya lagi, dan kemudian mereka mendeklarasikan lagi, kita ini akan mendeklarasikan lagi bahwa qalu syahidna ala anfusina ya, wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sementara nanti karena akibat dia tertipu oleh kehidupan dunia, maka mereka menjadi saksi atas apa yang dikerjakan oleh diri mereka sendiri. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi ketika berkata tangan mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian bersaksi kaki mereka, siapa yang sedang diadili adalah jiwa kita ya. Jadi ketika dia dulu karena tergoda oleh kehidupan dunia, maka mereka dulu di dunia itu kafir. Padahal sudah komitmen sebelum diciptakan, sebelum diturunkan ke dunia ini
mereka menyaksikan bahwa Tuhan Tuhan mereka semua adalah Allah. Kemudian ketika di dunia ternyata persaksian itu tidak dibuktikan karena tergoda oleh kehidupan dunia. Maka kemudian ketika di yaumil akhir kemudian dikumpulkan dan mereka bersaksi itu, maka kemudian orang-orang yang tertipu dunia mereka menjadi kufur ketika mereka menyaksikan atas apa yang mereka lakukan. Ini terjadi untuk jin dan manusia. Ingat ketika mengatakan ya ma'syarul jinni wal insi, artinya dua makhluk ini sama posisinya. Demikian pula kalau kita membaca surat Ar-Rahman. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibani, itu artinya nikmat Tuhan yang manakah yang kalian berdua wahai jin dan manusia yang kalian dustakan. Jadi itu mukhatabnya adalah ya ma'syarul jinni wal insi. Jadi dua makhluk itu, makanya tukadzibani, dua kalian berdua wahai jin dan manusia yang dustakan. Jadi posisinya jin dan manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk penghuni dunia, dan kedua-dua makhluk ini mendapatkan beban atau taklif yang sama. Saya menjelaskan ini supaya nanti kalau seandainya bagaimana kalau misalnya menduakan Allah dengan jin gitu ya. Jadi padahal jin ini posisinya sama dengan manusia, tugasnya juga sama dengan manusia, kewajibannya juga sesuai dengan kewajiban manusia. Jadi itulah yang terjadi. Maka dari itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Jin ya, jadi dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2 Allah berfirman ya, kul uhiya ilayya annahus tama'u nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahwasanya istama'a nafarun. Jadi ada sekelompok jin itu mendengarkan, ya, mendengarkan, sekelompok dari jin mendengarkan apa ya, Al-Qur'an. Faqalu, mereka kemudian mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Itu kelompok jin, ya. Yahdi ila rusydi, yang dimana Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang benar. Fa'aman nabihi, maka kemudian kami beriman dengan Al-Qur'an. Wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Jadi ini kalangan jin. Jadi jin yang beriman itu juga banyak. Ya. Jin yang beriman juga banyak dan disebutkan dalam surat jin ini. Dan kemudian juga sebagian manusia juga sama. Jadi manusia juga ada yang beriman, ada juga yang kufur. Ya. Kemudian disebutkan juga di antar jin itu, ya. Selain setelah mereka mendengar, mereka juga punya tugas yang sama, menyampaikan kepada umatnya, pada kaumnya. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdzirin. Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Jadi jelas di sini di antara jin itu juga ada kalangan ya ahli agamanya atau yang ahlul Qur'annya, yang mengajarkan, yang mendengar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Artinya di dalam surat Jin ayat 1 dan 2, kemudian surat Al-Qaf ayat 29, menunjukkan bahwa memang posisi jin dan manusia itu posisinya sama. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ada juga yang kemudian yang menyampaikan kepada kaumnya, kepada komunitasnya, apa yang mereka dengar, apa yang pelajari di Al-Quran, sebagaimana di komunitas manusia. Lalu bagaimana dengan iblis atau syaitan? Ini seringkali kita bingung ya. Padahal makhluk yang disebutkan itu jin dan manusia. Lalu bagaimana iblis dengan setan? Jadi kalau kita mempelajari ya misalnya surat Al-Kahfi ayat 50 yang sering mungkin kalau hari Jumat pagi kita baca ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam,
maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi kana minal jin. Jadi minnya ditab'id. Jadi iblis itu bagian dari jin. Ada yang menafsirkan bahwa iblis itu bapaknya jin, tapi walau alam karena tidak ada keterangan. Beda dengan Adam. Kalau Adam adalah bapaknya manusia, makanya manusia itu disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam. Tetapi jin itu tidak disebutkan jadi Bani Iblis gitu ya. Jadi oleh karena itu kita kita berdasarkan ayat ini bahwa kita mengatakan iblis itu adalah bagian dari jin. Artinya makhluk dari kalangan jin, dan di mana jin itu Allah ciptakan dari api. Jadi iblis mengatakan aku diciptakan olehmu ya Allah dari api, berarti jin itu Allah ciptakan dari api. Jadi karena iblis bagian dari jin. Dan kemudian iblis ini tidak mendustakan, mendurhakai perintah Tuhannya, perintah Allah, tidak mau sujud. Dalam ayat yang disebutkan aba wastakbaro, karena iblis itu tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian wastakbaro, dan kemudian dia menyombongkan diri. Menyombongkan diri artinya menolak kebenaran, batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang, yaitu meremehkan Adam, dan mengatakan Adam itu dianggap lebih hina daripada iblis atau daripada jin, karena Adam Allah ciptakan dari tanah. Kemudian di dalam surat Al-An'am ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang setan. Jadi supaya clear. Jadi kalau iblis itu bagian dari jin, kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Jadi dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadi aduwa syayatin. Jadi musuh berupa syaitan-syaitan al-insi wal jinni. Jadi kalau kita membaca ini berarti syaitan itu karena diidofahkan dengan insi wal jinni, jadi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Artinya makhluknya tetap jin dan manusia. Jadi syaitan itu adalah karakter yang ada pada diri dan jin dan manusia yang mengikuti kebiasaan iblis atau tokohnya iblis, itu yang fafasako, yang durhaka, yang kemudian mengikuti hawa nafsunya. Di mana Allah mengatakan bahwa setiap nabi ada musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia yang yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qauli gurura, di mana sebagian ya dari yang suatu bagian dengan bagian yang lain saling menyampaikan kata-kata yang indah-indah untuk menipu. Jadi disebut dengan zuyina, dihiasi, dianggap indah, dianggap baik ya, suatu hal yang itu perbuatan durhaka atau perbuatan tercela, perbuatan nista. Tapi setan itu senantiasa mengelabui manusia dengan menganggap sesuatu yang buruk itu jadi baik. Jikalau Tuhan menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi setan itu ya, sebagaimana juga di dalam surat An-Nas ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan adalah sifat yang melekat pada diri jin dan manusia, di mana sifat itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi setan itu adalah ada makhluknya adalah jin dan manusia, di mana dua makhluk itu ketika mengikuti hawa nafsunya, maka itu dah golongan setan. Jadi iblis bagian dari jin, setan adalah sifat karakter yang ada pada diri jin dan manusia yang mengikuti hawa nafsu. Jadi tetap makhluknya ada dua jenis itu. Nah, lalu kita bahas tentang sihir. Jadi kalau sihir dari bahasanya sebenarnya hal-hal yang juga ada kata-kata sihir tapi konotasinya baik. Seperti dia kata-kata yang menyihir. Ya, menyihir maksudnya yang membuat terpana, terpesona gitu. Tapi yang dimaksud kita membahas sihir di sini adalah sihir yang tentunya yang negatif ya. Karena kata sihir sendiri kalau kita rujuk dalam menurut definisi bahasa Indonesia ya, adalah suatu kemampuan ya manusia untuk mengendalikan alam.
termasuk kejadian, objek, orang, dan fenomena fisik melalui mistik, paranormal, ataupun supranatural. Itu definisi umumnya. Tetapi yang kita kenal di masyarakat ada beberapa jenis yang terkategori sihir. Ada santet misalnya. Santet itu sangat dikenal di kita ya. Upaya seorang mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Dan ilmu hitam itu apa juga ada penjelasannya. Jadi itu biasanya santet sering dilakukan oleh orang yang punya dendam karena sakit hati kepada orang lain. Jadi santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Nah, sehingga dukun itu juga kita harus harus pahami seperti apa. Kemudian ilmu hitam atau tenung ya, kita sering juga mendengar kata tenung. Secara umum biasanya merujuk pada penggunaan kekuatan gaib ya. Makanya kekuatan gaib berarti kekuatan jin ya atau sihir ya untuk tujuan jahat dan atau egois atau dolim ya. Kemudian ilmu hitam telah dikenal sejak lama di Nusantara yang punya banyak sebutan. Ya ilmu hitam itu ada sikir kalau di Jawa, ada teluh kalau di Sunda ya, ilmu teluh gitu ya. Kemudian juga kita juga mengenal alat-alat atau perkakas-perkakas yang biasa digunakan untuk mendukung kegiatan ya jenis sihir-sihir yang jahat ini. Ya seperti disebut dengan jimat atau ajimat atau tamimah ya. Yaitu barang ataupun tulisan atau apapun yang biasa digantung di tubuh, digantung di kendaraan, di bangunan, tempat yang lain yang dianggap memiliki kesaktian untuk dapat melindungi pemiliknya dan menangkal penyakit dan tolak bala. Maka dikenal juga dengan alat-alat yang disebut jimat itu ada khodam. Khodam itu artinya ada pelayan yang memang membawa alat itu. Dan dia digunakan biasanya alatnya itu karena zohir kelihatan, tetapi khodamnya karena gaib, jin nggak kelihatan. Seringkali ada keris bisa berjalan, ada macam-macam itu. Padahal sebenarnya yang berjalan itu ya adalah jin atau khodamnya. Sedangkan alatnya sebenarnya sebagai benda mati tidak memiliki kemampuan atau kekuatan seperti itu. Jadi yang punya kekuatan seakan-akan kekuatan itu adalah khodamnya. Dan ini juga banyak ya, banyak perkakas-perkakas yang dianggap sebagai jimat-jimat itu juga banyak digunakan di kita. Ini bagian dari yang kita kenal dengan jenis-jenis sihir. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana sih hukum pelajari ilmu sihir itu? Di dalam surat Al-Baqarah 102 ini seringkali penafsiran kita mengikuti penafsiran Israiliyat. Dianggapnya malaikat yaitu Harut dan Marut itu sebagai malaikat yang mengajarkan sihir. Padahal di situ ada penegasan. Jadi yang mengajarkan sihir itu disebut dengan asyaiton. Asyaiton. Pada syaitan itu kita sudah paham. Jadi ayat ini kalau dibuat penggalan-penggalan dalam bentuk kalimat sempurna, sebenarnya tidak akan mungkin muncul pemahaman bahwa yang ngajarin sihir itu adalah Harut wa Marut atau dua malaka ini. Bibabila Marut wa Harut wa Marut itu. Jadi karena justru disebutkan di situ malaikat itu justru menjadi fitnah, menjadi ujian. Jadi bukan nih, sedangkan yang mengajarkan sihir itu adalah asyaiton. Jadi dalam penggalan ayat di tengah-tengah ya wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Itu penggalan ayatnya. Lanjutannya memang malakaini bibabila Harut wa Marut. Tetapi kemudian dikaitkan bahwa yang ngajarin sihir adalah dua malaikat. Itu yang pemahaman Israiliyat yang keliru. Karena justru yang ngajarkan, karena setan itu nggak mungkin malaikat ada setan. Jadi ada orang mengatakan bahwa malaikat pun kalau masuk dalam sistem itu menjadi setan itu keliru besar karena malaikat itu tidak mungkin akan berubah jadi setan, tidak mungkin akan berubah apalagi ikuti iblis karena kalau malaikat itu tidak punya hawa nafsu dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi makhluk yang memang Allah ciptakan sebagai tentara-tentara Allah yang memang akan sami'na wa ata'na, tunduk patuh ya seperti ketika disuruh sujud fasajadu jadi kepada malaikat ya Allah berfirman kepada malaikat ya usjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi nggak mungkin jadi iblis karena iblis itu justru aba wastakbaro gitu. Oleh karena itu ayat ini yang benar bahwa Sulaiman itu tidak kafir. Justru setan-setan itulah yang kufur. Setan itu berarti apa? Setan itu adalah musuh bagi para nabi, yaitu minal asyayatinil jinni wal insi.
Jadi setan itu dari kalangan jin dan manusia yang mengikuti hawa nafsunya, yang mereka lah mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir itu diajarkan oleh setan yang kufur, yang kafir, tidak mungkin oleh malaikat. Kemudian di dalam ayat surat Al-Jin ayat 6 itu juga disampaikan bahwa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Jadi sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi fajaduhum rohaqa. Justru kalau minta perlindungan, minta bantuan kepada jin, jin itu justru akan mengajarkan atau mengakibatkan orang-orang atau manusia yang minta tolong kepada jin itu akan semakin durhaka, semakin diliputi kesalahan. Maka dari itu hukumnya para ulama mengatakan mempelajari ilmu sihir itu haram. Jadi haram. Jadi walaupun mungkin tidak digunakan atau tadi meminta pertolongan kepada jin itu hukumnya haram. Jadi dengan dasar ayat-ayat ini maka kita diharamkan untuk belajar ilmu sihir walaupun misalnya untuk bela diri, untuk apapun karena tidaklah kita meminta perlindungan, minta bantuan pada jin kecuali jin itu justru akan semakin menyesatkan. Demikian pula menggunakannya. Jadi mungkin kita tidak mempelajarinya, tetapi memanfaatkan orang atau ahli sihir atau penyihir atau dukun dengan untuk kepentingan kita. Itu hukumnya haram. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari Muslim, itu termasuk dalam kategori sebagai mubikot. Mubikot itu perkara yang merusak atau dosa besar. Dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, istanibul sab'al mubiqati. Jauhilah ya oleh kalian 7 perkara yang akan merusak, yaitu dosa besar. Yang pertama ada asyirku billah. Yang pertama adalah mempersekutukan. Jadi ketika para sahabat bertanya, yang 7 itu apa saja? Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah. Yang pertama adalah syirik, ya, mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah as-sihru. Ternyata sihir bagian dari mubikot, dari dosa besar. Dari sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Kemudian membunuh seseorang yang telah Allah haramkan, ya, kecuali yang benar, yaitu misalnya dalam peperangan, membunuh musuh gitu ya. Itu hak ya. Tapi kalau tanpa alasan syar'i, tanpa benar bukan yang hak, maka itu termasuk dosa besar, membunuh orang. Wa akilu riba, dan dosa besar yang berikutnya adalah memakan riba. Padahal riba itu dianggap hal biasa gitu ya. Ini termasuk mubikot, dosa besar. Kemudian wa akilu malil yatim. Kemudian memakan harta anak yatim. Ya. Anak yatim tentunya anak yatim yang punya harta. Jadi anak yatim tidak semua anak yatim miskin, ada anak yatim kaya. Nah, kalau memakan harta anak yatim itu termasuk mubikot, masuk dosa besar. Wa tawalli yauma zahfi, dan lari dari medan perang. Jadi kabur, ya, lari ke belakang ketika di medan perang itu termasuk mubikot, dosa besar. Kemudian wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukminah. Jadi sihir adalah satu di antara 7 hal yang termasuk terkategori mubikot atau dosa besar. Sehingga menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai orang itu bagian dari dosa besar ya, yang setara dengan membunuh. Ya, setara dengan dengan syirik, setara dengan memakan riba atau makan harta anak yatim dan seterusnya, yang tentunya harus kita jauhi. Kemudian dalam hadis sahih juga Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, kahinan atau arrafan maksudnya peramal nasib ya, dan dia membenarkan ucapan dukun itu atau ucapan peramal itu, maka dia berarti telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu kepada Al-Quran. Jadi kufur kepada Al-Quran ya sudah kufur dari Islam, karena bagian dari rukun iman adalah iman kepada Al-Quran.
iman kepada. Jadi orang-orang yang mendatangi dukun, mendatangi peramal, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun atau peramal itu, maka dia sangat sama dengan orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini cerita tentang sihir. Jadi apapun yang atau niatnya latar belakang, kalau kita belajar sihir atau menggunakan jasa ya ahli sihir atau dukun, atau kita menggunakan alat apapun yang di situ dibawa atau ada khodamnya berupa jin, minta pertolongan kepada jin untuk mencelakai orang, apapun alasan latar belakangnya itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Ya. Sehingga tidak dibenarkan ya, bahkan bisa jadi terkategori orang yang sudah keluar dari Islamnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menjadi sasaran ya, ahli sihir? Karena sihir ini memang real ada. Ketika zaman Nabi Musa itu sangat luar biasa tuang sihirnya Firaun, yang kemudian ketika dia ternyata kalah, kemudian mereka itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya Musa. Kemudian akhirnya dapat sanksi dari Firaun gitu ya. Kemudian demikian pula tukang sihir ya, tukang sihir ketika zaman hidup Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Rasul pun pernah mendapatkan tadi sihir. Artinya ada orang yang memang menggunakan ilmu gaib, kemudian ingin mencelakakan baginda Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu sakit ya karena ada orang yang hasud kepada beliau. Oleh karena itu kemudian dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana menangkal sihir. Ya, karena kita harusnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu sihir, ilmu gaib, maka kita pendekatan juga pendekatan gaib, ya. Jadi nggak bisa kemudian misalnya orang kena sihir, kemudian pengobatan yang zahir menggunakan misalnya medis yang kemudian apa menggunakan jasa dokter. Dokter juga nggak ngerti ini sakitnya kenapa gitu. Ternyata kena hal yang gaib, ya. Sehingga pendekatan juga harus yang gaib. Dan Rasulullah SAW mengajarkan pada kita yang disebut dengan ruqyah. Ya. Ruqyah itu secara terminologi adalah sebuah perlindungan atau al-uzah, ya, terapi dengan membaca jampi-jampi untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena bisa disengat binatang, kesurupan dan lain sebagainya, ya. Tetapi kita juga tentunya ya kalau ruqyah yang jampi-jampi kita sering ini saya juga pernah belajar dulu yang di jampi-jampi bahasa Sunda dan seterusnya atau istilah jangjawokan dan seterusnya. Tapi tentunya yang kita lakukan harusnya yang ruqyah syar'iyah, yaitu terapi dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya misalnya tentang doa kalau sakit, Rasulullah ngajarin pada kita, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah kepedihan, berilah kesembuhan kepadanya, ya disebutkan namanya isfihi, nya siapa atau isfiha, ya. Kemudian engkaulah zat yang menyembuhkan dan tidak ada penyembuhan selain darimu, kesembuhan yang tidak diiringi dengan penyakit lain. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lainnya. Atau misalnya dengan hadis dari hadis Muslim, Rasulullah ngajarin ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kuasa Allah dari keburukan yang aku takuti dan aku jauhi. Itu bagian dari doa, ya, doa. Ini termasuk ruqyah. Tetapi ada juga ruqyah yang terkait dengan ayat Al-Qur'an. Contohnya bagaimana kisah Abu Hurairah diajarin ayat kursi oleh jin. Jadi ceritanya karena panjang, hadisnya panjang. Jadi Abu Hurairah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Ya, disebutkan itu zakat fitrah. Nah, di gudangnya ya, tempat penyimpanan. Kemudian pada suatu malam datang seorang yang kemudian eh, apa mencuri. Jadi beliau beliau mencuri mendapati pencuri yang apa nyatroni gudang penyimpanan itu, ya. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Ketika ditangkap kemudian disampaikan ya, jadi alasannya dia karena saya ini orang miskin jadi butuh makan. Maka kemudian karena kasihan ya, kemudian Abu Hurairah melepaskan itu. Nah, kemudian paginya beliau kemudian menyampaikan ke Rasulullah bahwa tadi malam ada seorang mencuri ya kemudian di gudang zakat itu. Tapi dia kemudian alasan karena miskin, karena kelaparan, maka aku bebaskan.
Kata Rasulullah ya, dia berbohong ya. Nanti dia datang lagi, ya malam datang lagi. Begitu malam berikutnya yang kedua ternyata datang lagi benar apa yang disampaikan Rasulullah, ditangkap lagi. Begitu kemudian diinterogasi, nyampaikan yang sama. Kemudian Abu Hurairah akhirnya kasihan ya, udah melepaskannya. Kemudian datang lagi paginya kepada Rasulullah melaporkan, ya, betul ya Rasulullah, ternyata dia bohong, dia datang lagi. Ya. Dia sudah berbohong juga alasannya gitu kata Rasul, nanti datang lagi. Berarti gitu malam ketiga datang lagi dan kemudian sudah ditangkap. Kemudian kata Abu Hurairah, demi Allah aku akan bawa engkau ke hadapan Rasulullah, aku tidak akan lepaskan. Kemudian kata orang ini kemudian mengatakan itu ya, ida au awaita ila firosika faqra ayatal kursi lan yazala alaika minallahi hafidun wala yaqrabuka syaiton hatta tusbiha. Jika engkau menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi hingga akhir ayat. Maka sungguhnya engkau akan mendapatkan Allah menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Ya. Jadi kemudian apa ayat kursi itu? Ya Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Ya kita sudah hafal. Dan kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya dia akan berbohong, tetapi yang diajarkannya benar. Ya, dari hadis itu, dari cerita itu, Abu Hurairah kemudian dikatakan bahwa ayat kursi adalah salah satu ruqyah yang disyariatkan ketika kita hendak tidur, kemudian kita baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga tidur kita sampai kita bangun subuh. Jadi bangun di pagi hari. Jadi dan insya Allah kita dawamkan ini untuk menjaga diri karena ada dasarnya dari apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah riwayat hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Kemudian juga tentang Muawwidhatain. Jadi Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida awa ila firashihi kullalailatin jama'a kafaihi summa nafatha fihima faqara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa maratin. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pada malam hari ketika akan berbaring di tempat tidurnya beliau mengumpulkan kedua tangannya, telapak tangannya ke atas, kemudian terbuka ya, kemudian meniupnya, kemudian beliau membaca surat Al-Ikhlas ya 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali dan surat An-Nas 3 kali. Kemudian dengan kedua telapak tangan tersebut beliau mengusap tubuh beliau, dimulai dari kepala ke wajah, kemudian ke anggota bagian tubuhnya. Beliau melakukan sebanyak 3 kali, maksudnya tadi bacanya 3 kali 3 kali. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini hadis Bukhari. Nah, maka dari itu yang ini biasa saya lakukan, jadi meruqyah mandiri. Jadi tidak usah buat orang lain. Jadi meruqyah sebagai contoh Rasulullah yang pertama, ini urutannya membaca ta'awudz. Ta'awudznya boleh dengan yang seperti ini nih, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kemudian baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca suratul Fatihah, baca surat 3 kali, kemudian bayat ayat kursi 3 kali, kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dari mulai lillahi ma fis samawati wa fir wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihillah al-ayah sampai terakhir ya, ya. Jadi kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali, kemudian tiupkan kedua telapak tangan, jadi ditiupkan sebelum atau sesudah. Kalau riwayat tadi sebelum, tapi biasanya yang ini sesudah itu ditiupkan ya ke telapak tangan, kemudian mengusap seluruh tubuh kita dari mulai kepala, kemudian ke muka, kemudian ke perut, kemudian ke bagian punggung, kemudian kita tidur. Nah, mudah-mudahan ini Allah akan menjaga kita, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang gaib, maka kita juga harus menggunakannya juga cara yang gaib. Jadi kita berlindung kepada Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan terjaga oleh orang-orang jahat. Karena di dalam surat Muawwidhatain ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, memang Allah turunkan 2 ayat ini
agar umat Muhammad ini berlindung dengan tadi dengan dua ayat itu, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Tetap minta berlindung kepada Allah karena Tuhannya Al-Falaq ya. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Jadi didawamkan sebelum tidur, insya Allah Allah akan menjaga kita dari kejahatan para penyihir, ya, para dukun-dukun santet dan seterusnya. Dan mudah-mudahan itu pun kita lakukan karena mengikuti baginda Rasul SAW dinilai sebagai ibadah. Jadi ada ibadah tambahan ya sebelum tidur, ya sekaligus minta perlindungan pada Allah, sekaligus juga membaca ayat Al-Quran. Ingat, membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah. Bahkan satu huruf Al-Quran itu dinilai oleh Allah sebagai 10 kebajikan. Walau alam bisawab, nanti kita diperdalam dengan diskusi saja. Terima kasih, saya kembalikan waktunya ke Mas Arya. Baik, terima kasih Ustaz Sam. Kajiannya, pembahasan yang menarik tentang ilmu sihir dan penangkalnya, dimulai dengan penjelasan tentang jin, setan, iblis, juga tentang sihir dan bagaimana menangkal sihir itu dengan cara ru'iyah syariah ya Ustadz ya. Ya. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan terkait bahasan. Kami persilahkan Kang Gugut yang sudah angkat tangan, dipersilahkan Kang. Langsung dibuka mic-nya dan videonya juga kalau bisa. Kang Gugut belum dibuka mic-nya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bentar nih. Enggak, gini kan dalam kondisi apa tadi yang sihir kan itu sebetulnya syirik ya, lebih ke kategori syirik. Nah, cuman kan kadang-kadang ada kondisi kayak perang lah, Kang, perang yang luar biasa kayak contohlah di Palestina sekarang itu, Kang. Nah, salah satu ya kalau misalnya yang mungkin itu salah satu senjata yang benar-benar ngabisin tentara Israel, atau mungkin bahkan kita santet aja si Bibi ya, Benyamin Netanyahu sekalian gitu loh, Kang. Jadi kasarnya kan itu dalam arti kasarnya kondisi kepepet membela inilah, itu pertanyaan itu satu. Mungkin nggak, Kang, kayak gitu itunya ya. Terus yang kedua mengenai masalah masalah santet tadi, Kang. Terus terang saya bukan inilah, cuman zaman-zaman di tengah hutan dulu, Kang, masih suka ya berhubungan ke serimpet-serimpet lah, itu pernah kenal lah aja kegiatan-kegiatan hal kayak gitulah. Nah, memang waktu waktu terakhir tuh pada saat yang apa ke saya itu diingetin gini kalau nggak salah, kita yang namanya makhluk untuk masuk ke makhluk apapun itu, makhluk jin dan setan, jin dan lain-lain, itu kena manusia atas seizin Allah gitu, kan. Nah, jadi supaya kita memang tidak terkena, satu-satunya cara adalah kita lebih mendekatkan diri sama Allah supaya Allah tidak mengizinkan makhluk itu mengenai tubuh kita. Itu yang benar kayak gitu atau gimana, Ya. Kang, ininya. Nah, tapi Ya. yang pasti sih yang tadi Kang, masalah sihir itu boleh nggak sih, Kang, kita nyihir musuh yang benar-benar sudah keterlaluan lah kasarnya, kayak kayak Ya. kayak anggaplah kayak Benyamin Netanyahu lah kalau kondisi sekarang lah kayak gitu. Ya. Kayak gitu loh, Kang, intinya. Baik, Ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi larangan kita meminta bantuan ke makhluk gaib, ke jin, itu berlaku mutlak. Artinya baik tujuan untuk apapun. Sedangkan kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, ya kita memang minta pertolongan pada Allah. Dan Rasulullah SAW ketika berperang, ketika dalam kondisi secara perhitungan kekuatan tuh nyaris mustahil mengalahkan musuh. Ketika perang Badar misalnya, 1 banding 3. Dan kemudian ketika perang Hunain, di mana pasukan umat Islam ini udah porak-poranda, udah berceceran kemana-mana gitu ya. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah minta bantuan bukan ke jin. Padahal sebenarnya jin yang mengimani Muhammad itu juga banyak gitu, banyak kan. Tapi beliau sama sekali tidak menyebut kemudian minta ke jin macam-macam itu.
Bahkan tetap mutlak, syiriknya itu mutlak. Jadi tidak boleh minta bantuan ke makhluk. Kenapa? Karena jin dan manusia itu levelnya sama. Kan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugasnya sama dia. Jadi maka kemudian ketika minta sama Allah, kemudian Allah turunkan apa? Malaikat. Jadi dijawab oleh Allah berupa pertolongan apa? Menurunkan malaikat. Jadi itulah yang disyariatkan. Jadi ketika misalnya kita menghadapi musuh, maka kita minta kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan bala tentaranya. Apa? Malaikat, bukan menurunkan bala tentara jin, bukan. Bukan. Tapi tetap karena kalau minta pertolongan pada jin nggak boleh, memang nggak boleh. Walaupun tujuannya minta untuk kebaikan. Memang ada kemudian ada yang menafsirkan, ada sebagian ulama menafsirkan bahwa kalau kita belajar sihir untuk kebaikan, misalnya kemudian itu dibolehkan. Kemudian kita kita sampaikan bagaimana mungkin itu ada sihir kebaikan, karena sihir itu disebut mubikot, satu di antara 7 dosa besar. Bagaimana kemudian ada sih? Kan tidak ada pengecualian kalau sihir untuk kebaikan itu nggak ada. Sebenarnya sihir gitu kan. Maka semua minta tolong kepada makhluk yang namanya jin, apapun tujuannya, apapun maksudnya nggak boleh. Karena kita hanya boleh kalau minta ke yang gaib itu hanya minta kepada Allah. Dan Allah nanti akan menurunkan bantuannya bukan jin, tapi yang menurunkan oleh Allah adalah para malaikat. Itulah yang terjadi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Rasulullah diberikan pertolongan bantuan tentara yang tidak kelihatan ya ketika perang Badar gitu ya. Orang-orang Quraisy melihat ini kok ada pasukan yang mereka tidak kenal gitu ya. Ternyata sebutan wama romaita walakin Allah roma gitu. Mereka bukan mereka yang melemparkan panah dan tombak tuh, tapi Allah yang melemparkan sehingga banyak yang kemudian buntung ibu jarinya pada buntung gitu, pada hilang gitu. Oleh siapa? Oleh tentara Allah, yaitu malaikat. Demikian pun perang Hunain. Di perang Hunain. Jadi bagaimana Allah menurunkan bala bantuan ribuan malaikat yang disebut murdifin, jadi berbondong-bondong yang mereka tidak bahkan para sahabat tidak melihat pertolongan Allah tidak kelihatan karena ini makhluk gaib dan ternyata Allah menurunkan makhluk gaib yang namanya jin. Ya. Dan tadi tetap Rasulullah tidak pernah meminta sekalipun kepada yang namanya jin. Padahal Rasulullah tuh bisa melihat jin. Bisa melihat jin. Pernah suatu saat diriwayatkan Rasulullah melihat ada jin sedang duduk di emper masjid. Ditanya oleh Rasulullah, sedang apa engkau di sini? Ya Rasul, aku sedang menunggu orang yang tidur ini pulang. Karena aku mau menggoda orang sedang sholat. Kata Rasul, loh kok bisa mau menggoda orang sedang sholat, tapi takut sama orang tidur? Ada orang tidur. Karena orang yang tidur ini orang berilmu. Sedangkan yang sholat ini orang bodoh. Orang bodoh. Ya. Jadi aku mau menggoda orang bodoh ini, tapi nanti yang bangunin saya takut. Jadi tidurnya orang yang pandai, ya, pandai itu lebih ditakuti daripada ibadahnya orang yang bodoh itu dulu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan la faqihun wahidun asyadu ala syayatin min alfi abidin. Jadi sungguh satu orang yang faqih fiddin itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Maksudnya yang tidak ngerti, yang tidak berilmu gitu ya. Jadi itu keutamaan orang yang berilmu salah satunya. Itu yang pertama aja. Jadi mintai kita kepada Allah udah. Dan alhamdulillah ya, saudara-saudara kita di Palestina memang konsisten. Konsisten betul minta sama Allah dan sampai sekarang belum terkalahkan tuh. Udah sampai bingung tuh. Yang dibunuh oleh mereka kan sebenarnya orang sipil. Tentaranya mana jadi? Alat laporan tentara Al-Qassam, kemudian yang macam yang terbunuh ada 1-2 itu. Bagus ya. Iya kan? Ya. Justru kalau tentara Israelnya kan banyak yang bahkan Gila. saling bunuh di antara mereka kan gitu ya. Ya, Jadi dan kan gila. peperangan itu yang diukur menang atau kalah kan kaitannya dengan tentaranya kan. Iya. Iya, Bukan membunuh penduduk sipil kan gitu ya. iya. Ya, itu satu hal ya. Ini juga nggak boleh untuk yang lain-lain, nggak boleh. Saya maaf untuk kebaikan ya. Saya dakwah pakai jin aja nggak boleh. Dakwah harus sendiri. Buat Amal nyari ma'ruf barang. harus sendiri. Nggak Nyari boleh barang gitu. hilang juga nggak boleh, Sat ya. Ya nyari orang hilang juga nggak boleh Nyari pakai barang jin. hilang. Jin Barang putih. hilang, Jin putih. barang hilang ke peramal macam-macam gitu ya. Intinya seperti itu karena ini haramnya mutlak, jadi nggak boleh kita. Ya, Jadi walaupun Allah betul. mengharamkan itu dan termasuk dalam kategori apalagi dengan sihir itu tergantung termasuk 7 salah satu dari 7 hal mubikot yang dosa besar. Nah kemudian kalau
apa tadi yang kedua lupa saya. Yang kedua itu mengenai kalau kita diserang itu justru memang pertahanan yang Betul, paling bagus itu kan betul, sebenarnya pada betul, dasarnya itu serangan itu kita terserang itu karena izin Allah dan masuk ke kita betul, gitu kan. betul, betul. Dan Nah, kalau dan kalau Allah tidak mengizinkan kan nggak mungkin gitu itu ya kan kayak gitu iya. kan. Jadi segini gini, kalau manusia, jadi manusia menggunakan jin itu selemah-lemahnya manusia. Hmm. Selemah-lemahnya manusia. Jadi kalau orang kemudian dia meminta bantuan kepada makhluk namanya jin, itu manusia yang paling lemah. Karena sebenarnya jin itu levelnya bisa jadi di bawah kita, Ya. gitu kan? Kok bisa minta tolong minta bantuan kepada yang levelnya di bawah kita gitu. Dan apa yang kedua, jin itu tidak punya kemampuan apapun kecuali kan tadi sama dengan manusia la haula wala quwata illa billah kan gitu. Tidak ada daya tidak ada kecuali dari Allah. Nah, tapi kan kenapa kalau ada orang yang meminta tolong kepada jin kemudian oleh Allah izinkan? Ini bukan diizinkan Allah tidak. Ini orang fasik, orang kufur gitu ya, orang musyrik gitu ya. Dia pilihannya dia minta bantuan sama jin padahal diharamkan nggak boleh gitu. Nggak boleh sama dengan misalnya Allah menciptakan babi. Ya, bukan berarti ya kalau misalnya haram kenapa Allah ciptakan babi? Bukan kayak gitu ungkapannya. Tapi dia dijadikan babi ini sebagai ujian, tapi kenapa dia kemudian makan yang diharamkan kan gitu? Itu pilihan dia. Konsekuensinya ya barang siapa yang mau kufur, ya dia kufur gitu. Jadi barang siapa yang beriman nih, ya. Jadi pamang syafal yu'min, pamang syafal yakfur ya siapa yang pengen kufur ya kufur. Ya Allah kemudian akan diberikan tempatnya. Kalau milihnya kufur ya tempatnya di neraka kan itu. Barang siapa yang milih beriman ya tempatnya di surga kan gitu. Jadi yang kita bisa lakukan ketika kita kena ya sihir, maka kita kembali kepada yang menentukan bisa atau tidak kena atau tidaknya kita. Maka dari itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya, tadi misalnya ta'awun misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat yang sempurna, ya. Makanya kepada Allah a'udzu bikalimatillah. Jadi dengan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an ya yang sempurna dari kejahatan makhluk, kejahatan makhluk. Dan itu makanya rukyah biasakan rukyah mandiri. Ya Ya. sebenarnya gini, kalau ataupun misalnya itu tidak ada yang nyihir kita, ingat rukyah mandiri itu juga bagian dari zikir, bagian dari Oh, zikir dan bagian dari kemudian ibadah sebelum kita tidur kan gitu. ya, ya, Dan ya. itu hikmahnya luar biasa. Insya Allah tidurnya juga nyaman, tidak akan dihantui mimpi buruk dan seterusnya. Ya, tapi tentunya jangan bikin masalah di siang harinya. Jangan Ya. jangan punya utang, jangan ya macam-macam lah ya. Karena biasanya Iya. nggak bisa tidur karena tadi udah jatuh tempo, punya utang, kemudian Ya. macam-macam itu yang atau ribut sama istri, nah nggak bisa tidur dan seterusnya itu. Ini asumsinya kita dikir ini juga kita tidak punya masalah dengan makhluk kemudian kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan Gugut. Oke, siap-siap. Enggak, soalnya tadi ini Om Jody udah dateng nih mengusir setan sejati, Pak. Oh, punya Pemburu hantu. pengalaman ya. Pemburu Iya, hantu. lihat kumisnya jurik takut, Om. Ya, kita mah seru-seru biasa dengan jin mah. Mas Jody mah udah biasa. Kita nyewa rumah isinya jin macam-macam. Kita di situ rukyah bareng-bareng gitu. Eh, Iya, iya. Lihat Om Jody aja ngelihat bosnya gimana, Kang. Ya, Baik, oke, Kang. itu Matur nuwun pisan, Kang. Ya, Assalamualaikum sama-sama terima Mangga, warahmatullahi kasih Ustaz, Mangga. Mas Kanggut. Berikutnya udah Daniel. Dipersilahkan. Apa Gus? Assalamualaikum. Kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari haram, menggunakan haram. Iya. Tadi saya ngamati bagaimana kalau mempercayai bahwa ada sihir. Nah, ini kisah saya bertutur sedikit. Jadi terjadi di ayah saya. Jadi ayah saya meninggal tahun 80, ya, ibu saya merahasiakan ini gitu loh. Waktu Hmm. saya arisan keluarga 30-40 tahun kemudian baru saya tahu gitu loh. Nah, terus saya tanya ke ibu saya gitu loh, pakai bahasa Padang. Ma, bang nggak pakai cek ke ambo bahwa
papa awak tuh dibuat orang gitu kan, dibikin orang. Hmm. Jangan, itu syirik kita. Nah, berarti ibu saya seolah-olah tidak mau mempercayai itu gitu loh. Tapi saya ledek gitu loh. Nah, kalau ndak percaya, mangga dibawa-bawa ke dukun. Jadi bapak saya ingat lah waktu saya kelas tiga SD, 4 SD itu setahun tuh Pak Ustadz. Setahun Pak, kanker paru-paru dimulai dari paru-paru basah gitu ya, dengan kejadian yang macam-macam. Itu berawal dari kantor. Ya, dari kantor, Bapak yang tadinya berkarir di BNI 46 di cabang, hanya ingin mengantarkan anak-anaknya ke Jakarta supaya dari Manado dipindah ke Jakarta mendapatkan pengetahuan Islam, nencelok aja, tapi karena gara ditawari satu posisi, ya kalau nggak salah dulu kepala cabang BNI 46 New York gitu ya, tapi ada yang suka katanya. Nah, kembali ke yang tadi, apakah mempercayai Sihir. adanya sihir itu masuk golongan syirik juga gitu loh. Ya, kemudian kalau terpaksa melakukan ruqyah atau pengobatan kepada orang lain, apakah itu juga menjadi bagian dari syirik juga gitu loh. Nah, itu yang akhirnya ibu saya merahasiakan bertahun-tahun gitu loh. Jadi takut nanti ya, satu masuk ke dalam apa golongan syirik, yang kedua khawatir nanti ada fitnah gitu loh, menduga-duga ya, ini siapa ya yang ngerjain papa kamu gitu ya. Nah, kira-kira, dan ini kayaknya saya sengaja ambil contoh, sering terjadi juga gitu loh. Even di saya pun di tempat bekerja itu yang menemukan juga bunga gitu ya di bawah itu ya, itu juga ada ya seperti itu. Dan terakhir pertanyaan saya, kalau itu terjadi atas seizin Allah, kemudian kita terkena atau orang tua kita sampai meninggal, apakah itu bagian dari memang satu rencana Allah terhadap orang tua kita ya, takdir dari Allah, tetapi dengan jalan seperti itu gitu, Ustadz. Nah, itu selalu sampai hari ini terbayang di saya gitu. Kalau seperti ini, masa ada satu jalan terhadap kita berujung kepada kematian, tapi dengan cara seperti itu gitu loh. Nah, itu yang selalu mengganggu pikiran saya begitu. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pertama, sihir itu ada. Jadi ini terlepas kita percaya atau tidak percaya, sihir itu ada. Makanya turun ayat surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian orang hasud itu ada. Ya udah ya. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas ya, yang yuwaswisu fi sudur, jadi bikin ragu, bikin gamang, bikin galau ya, bikin stres, bikin kacau balau gitu ya. Itu ada. Artinya memang, dan Rasulullah juga pernah kena sihir. Artinya kalau cerita tentang apakah sihir ada? Ada. Percaya, ya percaya ada gitu. Dan itu juga tukang sihir dulu, ketika cerita di kisah dalam Al-Quran ya, tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, itu kemudian berhadapan dengan tukang sihir ya, dan seterusnya. Jadi memang sihir itu, penyihir itu ada. Dan dukun juga ada, makanya turun perintah apa tadi, larangan dari Rasulullah kan gitu. Jadi siapa yang mendatangi kahin, kahin itu dukun, dukun atau yang meramal nasib gitu ya. Kemudian membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan pada Rasulullah SAW kan gitu. Jadi intinya bahwa kalau tentang sihirnya ada. Yang kedua, bagaimana kalau kita kena sihir? Apakah kalau kita kemudian kita meruqyah kita jadi syirik? Makanya jangan meruqyah dengan yang tidak syar'i. Tidak syar'i itu biasanya dengan dukun lagi. Di mana dukun itu menggunakan jin lagi. Biasanya kalau ada meruqyah, kemudian dia menuduh-nuduh orang. Padahal kan gaib. Sihir itu gaib. Dia menggunakan makhluk gaib. Sehingga tidak bisa kemudian kita menuduh kira-kira. Jadi kalau ada misalnya meruqyah, kemudian mengatakan, oh ini ada orang kantor yang nggak suka sama Uda Daniel. Ini ciri-ciri seperti itu, hati-hati. Dia menggunakan jin. Dia ingin mengadu domba, ingin memecah persahabatan, persaudaraan. Padahal merasa kita nggak ada masalah apa-apa. Dan ketika kita nuduh, ini
Jadi memang tadi jin itu ketika diminta bantuan itu semakin menjauhkan, semakin kufur, semakin durhaka. Bisa jadi kita menuduh orang, padahal orang itu tidak berjahat ke kita. Yang nyihir bukan dia gitu. Ya orang lain. Dari mana kemudian kita tahu menduga-duga itu? Makanya hati-hati kalau ada peruqyah, walaupun dia mengatakan pakai baca ayat Quran macam, tapi sudah mulai menuduh ini kayaknya ini dari situ kemudian macam itu, hati-hati. Itu menunjukkan dia juga menggunakan jin. Dan jin itu akan memberikan petunjuk kemudian jadi makin durhaka dan jadi fitnah. Dari kemudian bisa memecah belah, ya. Memecah belah persahabatan, bahkan bisa keluarga. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102 itu bahwa sihir itu salah satunya adalah memecah antara suami dan istri. Jadi bisa ribut gitu, bisa ribut. Dan hati-hati maka dari itu kalau kita meruqyahnya dengan syar'i, yaitu meruqyah itu balik lagi ke Allah. Tidak boleh menuduh ini karena gaib semua. Kita nggak tahu gitu. Makanya kita kembali kepada Allah karena Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Allah lah yang bisa usaha jahat orang itu bisa mengena kita atau tidak. Kita minta perlindungan pada Allah. Dan itu mutlak, mutlak. Jadi kita tidak boleh kemudian malah jadi musyrik karena kita minta tolong. Jadi kita menangkal sihir dengan minta tolong kepada orang yang penyihir juga. Menjadi minta tolong kepada dukun juga yang minta bantu kepada jin. Jadi sama aja. Sama saja dengan ini. Cuman kalau ini berbuat jahat, kalau kita bisa ingin menolak kejahatan orang dengan menggunakan juga jin, nggak boleh juga. Jadi kita kembali tadi ruqyahnya ruqyah syariah. Jadi memang kembali lagi meyakini bahwa Allah. Makanya ayat-ayat yang tadi disampaikan dari surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu yang contohkan dari Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada Allah gitu. Jangan kemudian menduakan Allah dengan makhluk yang lain yang kita minta anggap orang makhluk ini memiliki kehebatan, ilmu laduni, ilmu gaib dan seterusnya. Orang yang ahli ya, ahli atau orang berilmu, orang pintar gitu ya, pintar maksudnya. Karena tidak ada yang tahu yang gaib. Jadi bahkan Nabi pun Rasulullah SAW ketika ditanya tentang yang gaib, beliau juga nggak nyampaikan, nggak tahu. Bahkan Rasulullah itu sebenarnya tentang orang munafik saja misalnya diberitahu oleh Jibril, tapi beliau tidak mudah menuduh karena itu hal yang tidak diketahui oleh orang. Karena kita itu mengetahui hal yang zahir saja. Maka dari itu ya kita meruqyah itu bagian dari syariat karena Rasulullah SAW juga mengajarkan itu kepada kita. Jadi makanya tadi kalau itu diakibatkan oleh yang gaib, maka kita juga mintanya kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau itu yang zahir, misalnya karena sakit, medis dan seterusnya, ya kita suruh berobat. Berobat itu bisa ke tabib, ke dokter, bisa dengan teknologi pengobatan yang canggih, atau bisa ke herbal, ke apa yang dipakai dulu oleh Rasul, misalnya yang sekarang disebut dengan tibun nabawi, padahal bukan tibun nabawi, ada pengobatan yang terjadi pada masa Nabi gitu. Karena ini sifatnya kan universal gitu ya. Sifatnya universal jadi teknik pengobatan itu. Jadi itu yang diajarkan. Kita syariatnya kita berobat secara fisik ya kalau itu memang sakitnya sakit fisik. Tapi kalau kaitannya dengan akibat ya sihir dan seterusnya kita kembalikan sama Allah. Jadi biasanya orang-orang medis juga bingung nih kalau ini non medis nih. Nah, gitu. Kalau itu berarti kembali kita, dan yang paling efektif yang paling baik adalah ruqyah mandiri. Jadi tidak perlu kemudian ini karena ustadz atau kiai macam sama demi Allah sama. Jadi kita ini potensinya sama. Jadi kita kadang-kadang menganggap orang itu lebih dari kita sehingga doanya lebih manjur. Enggak, sama ya. Di hadapan Allah kita sama ya. Kalau masih hidup ya, kecuali kalau sudah meninggal kita rekam jejaknya gitu. Karena kenapa saya mengatakan sama? Orang yang soleh sekarang itu tidak dijamin husnul khotimah. Bisa jadi suul khotimah. Sebaliknya orang yang misalnya sekarang itu jahat ya jelek gitu, itu ada peluang juga kalau sebelum meninggal bisa husnul khotimah. Jadi posisinya sama. Jadi sehingga inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, yang mulia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan kita punya peluang takwa. Walaupun mungkin tidak dipanggil kiai haji, tidak dipanggil syekh atau ajengan gitu ya. Tapi peluang untuk dia menjadi orang takwa ya berlaku pada kita juga. Makanya kalau saya menekankan
ya udah ruqyah mandiri saja. Ya sekaligus juga itu bagian dari ibadah kok. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat kursi, itu setiap huruf dinilai 10 kebajikan. Kan baca Al-Quran, kan gitu ya. Dan pasti kita yakin Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita. Dan ini bagian dari akidah. Yang saya ngeri itu sekarang ini medis ini melupakan Allah. Sampai seakan ini yang manjur ini obat ini, yang manjur ini dokter ini dengan teknologi ini. Terus Allahnya di mana? Padahal la syifaan illa syifauka. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Robbanas gitu ya. Ini akidah, akidah. Makanya ikhtiar itu hanya ikhtiar. Sedang yang menyembuhkan aja Allah. Apalagi kalau ini yang gaib. Bagaimana mungkin kemudian kita pengobatan yang gaib menggunakan kemudian yang gaib minta tolong kepada sama-sama makhluk yang tidak punya kemampuan. Ya. Jin itu tidak punya kemampuan menyembuhkan. Tapi memanipulasi, berpura-pura, berbohong, itu bisa. Bisa. Oh ini, nuduh ini. Wah aduh bahaya. Dulu saya diingatkan ya. Karena saat 2021 itu kan anak saya kena itu ya. Kena apa ya tadi, kiriman jin gitu ya. Itu saya diingatkan. Hati-hati Ustaz. Jangan sampai, karena banyak sekali yang ngirim orang ahli untuk meruqyah. Dari ini karena mungkin ya tadi ada minta mau menolong, mau bantu lah, membantu keluarga saya. Tapi saya ada satu ustadz yang mengatakan, hati-hati ustadz. Kalau ini kita jadi akidah kita jadi ini, kita meyakini seseorang itu punya keahlian macam-macam, padahal enggak. Sama saja. Justru dia mereka ustadz mandiri. Jadi sejak itu kemudian saya membiasakan mandiri, saya perenungkan, nah iya, kok kenapa kita menganggap orang lain itu ada orang yang lebih hebat, lebih makbul ya doanya, lebih dijabah. Loh, kadang Allah memintakan udhuni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan mengabulkannya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap doa kalau mereka berdoa. Jadi kenapa kok kita kemudian ini kan kalau kita bisa minta doa kepada orang tua kita, nah itu afdol karena dicontohkan oleh Rasulullah kan gitu, doa orang tua gitu kepada anak. Ya, itu. Tapi kalau kemudian orang lain, apalagi kelihatan ini, oh ini sholat juga jarang, tapi karena ini apa dukun, karena dukun terkenal, begitu kan, lo gimana? Kok ada dukun sholat juga enggak? Kok kemudian dianggap sebagai punya kehebatan bisa 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 menyembuhkan sihir dan seterusnya? Lo gimana? Itu contoh-contoh. Jadi mudah-mudahan kita tidak terjebakkan ini. Betul tadi bisa musyrik kita, bisa musyrik. Tetapi makanya boleh kita ruqyah, tapi tadi hati-hati jaga akidah kita. Ruqyahnya harus betul-betul syariah, menyelamatkan akidah kita. Kita meyakini hanya Allah saja. Hanya Allah yang akan menangkal, akan melindungi kita dari setiap perbuatan orang hasud ketika hasud. Ya. Jadi ida hasidi, ida hasad. Jadi dari orang-orang yang hasud ketika mereka melakukan hasud itu. Min syarri hasidin idza hasad. Oke Wallahu Ustadz, a'lam. Ya. jazakallah khairan. Silakan Nah, Om ada Faisal. satu tadi lupa. Lalu bagaimana kalau misal orang tua kita meninggal? Kalau meninggal itu likuli umatin ajalu. Jadi itu ajalnya. Sedangkan kematiannya ketika kena kecelakaan, ketika sakit kena COVID, ketika sakit kena sihir dan seterusnya, itu keadaan saja. Tetapi meninggalnya itu karena ajalnya sudah Oke, sampai. Kita harus terima. oke, Ya. Jadi oke. kalau kena sihir itu sebagai kondisi aja. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana orang nyihir? Dia akan bertanggung jawab atas kalau seandainya dia berbuat jahat kepada ayahanda, udah ya, dia akan bertanggung jawab. Dia melakukan perbuatan dosa besar karena melakukan tindakan sihir, ya. Sedangkan ayahanda udah ya sebagai korban, yaitu kembali lagi, ya, kembali lagi. Ajalnya Allah yang menetapkan. Tetapi ketika wafat, beliau dalam keadaan disihir orang gitu ya, disihir orang. Sama dengan ada orang wafat ketika kena COVID. Orang itu wafat ketika kecelakaan, atau kena musibah, atau kena peperangan. Sekarang misalnya di Palestina dan seterusnya. Itu keadaan-keadaan ketika ajal tiba. Tetapi kalau ajalnya belum tiba, walaupun disihir, sembuh lagi. Sembuh lagi. Sama dengan walaupun misalnya sakit lama itu. Kalau belum ajalnya tiba, dia sehat lagi. Tetapi walaupun sehat walafiat, kalau ajal tiba, mati dia. Mati dia. Jadi itulah. Jadi makanya bedakan antara ajal dengan keadaan ketika dia ajalnya tiba. Keadaan-keadaan itu bukan penyebab kematian karena la yasulul mautu illa bi intihail ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali ajalnya sudah tiba.
Itu. Jadi saya itu blokkan aja. Jadi jangan berpikiran ini, apalagi lagi nuduh-nuduh. Ini jangan-jangan keluarga ini nih, waduh bahaya, jangan. Jangan. Jadi kita kemudian dendam. Ya, Hati-hati. iya, Itulah iya. jebakan-jebakan Iya, setan Ustaz. yang kemudian kita bisa jadi Ya, musuhan. Bisa sama orang, sama saudara sendiri. betul, betul, betul. Hati-hati. Oke, Ustadz. Ya, Ya. Cukup, host. Terima kasih. baik Ustadz, terima Jazakallah kasih khairan. Bung Daniel. Ya. Berikutnya Bang Faisal, silahkan langsung sampaikan Iya, pertanyaan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun nih, Kang Arya, udah Daniel, Kang Gugut juga ya tadi ya. Ya. Ustadz, kan sering nih Ustadz dalam menjalani kehidupan itu secara refleks kita minta didoakan, atau pada saat ada masalah kita suka cerita kepada seseorang yang kita anggap alim ulama atau yang kita hormati lah gitu Ustadz ya. Padahal tadi Ustadz udah sampaikan bahwa semua kita itu sebenarnya setara selama kita masih hidup gitu ya, dalam arti ya doa dari kita sendiri atau orang tua kita mungkin jauh lebih ampuh, mujarab, lebih itulah, lebih ya. Ya kebetulan saya udah nggak punya orang tua gitu kan, dan alhamdulillah masih ada ayah mertua juga. Jadi sering secara refleks saya minta didoakan, dan pada saat ada masalah suka ngadu dan minta diberikan dibantu doa sehingga terbuka ada jalan keluar gitu dari permasalahan tersebut itu Ustaz. Jadi seberapa dekat tindakan tersebut terhadap tadi Ustaz, bahaya syirik atau menduakan Allah ya Ustaz ya. Itu satu poin Ustaz. Terus yang kedua, ini baru kejadian nih, ada sepupu saya meninggal, dan saya tanya gitu Ustaz kan, sakit apa almarhum kok mendadak dan lain-lain. Ternyata jawabannya adalah disantet orang gitu kan. Maksud saya ini kejadian di Aceh gitu Ustaz, dalam arti kok kesimpulan tersebut begitu spontan keluar, seolah itu hal yang benar gitu kan. Itu yang saya agak-agak itu gitu Ustaz, kok bisa kondisi yang terjadi, orang melakukan atau memegang suatu ucapan atau suatu hal yang sangat fundamental tapi seolah itu udah benar gitu Ustaz. Itu aja sih. Ya, makasih. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ketika kita minta doa didoakan itu hal yang lain sebenarnya. Maksud saya gini, justru kalau kita misalnya berdoa, doa sendiri atau doa orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasul yang utama. Jadi orang-orang yang kita anggap ya lebih soleh ya. Itu memang disyariatkan. Maksudnya tawasul dengan minta doa kepada orang yang masih hidup dan dinilai lebih soleh, lebih alim, lebih ahli ibadah gitu ya. Itu disyariatkan karena para sahabat tuh sering datang ke Rasul minta didoakan. Jadi dan memang doa Rasul itu mustajab gitu ya. Demikian pula ke orang tua. Tetapi tadi yang saya maksud adalah ketika kita misalnya kan sering gini kan, dia orang pinter, tapi pinternya ternyata yang dimaksud adalah hal-hal yang gaib, padahal dia bukanlah orang yang bangsa soleh, ibadahnya baik macam-macam gitu ya. Yang sangat dimungkinkan orang tersebut menggunakan minta bantuan jin atau melalui peralatan-peralatan yang di situ ada khodamnya. Ya. Jadi terus terang karena saya pernah berinteraksi, terus saya juga pernah dulu punya perkakas yang di situ ada khodamnya, gitu kan. Artinya ini sangat memungkinkan kemudian jadi kita terjerumus kepada musyrik gitu. Tetapi kalau kita minta doa kepada orang, minta doa artinya didoakan, apapun yang jelas doa untuk kebaikan, maka itu hal yang disunahkan oleh Rasul. Artinya apalagi ke orang tua ya, minta doa ke orang tua itu dianjurkan karena doa orang tua kepada anak itu mustajab, tidak ada hijabnya gitu.
Demikian pula doa anak ke orang tua. Jadi kebalikan. Jadi resiprok lah ya. Doa orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Ya. Bahkan justru sebaik-baik doa itu adalah mendoakan orang lain, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, tanpa permintaan, tanpa sepengetahuan yang didoakan. Karena nanti malaikat akan mengaminkan seperti itulah yang engkau akan peroleh. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, banyaklah mendoakan orang lain di luar pengetahuan yang kita doa, yang orang yang didoakannya. Itu lebih lebih utama. Ini kalau cerita tentang mendoakan. Tapi maksud saya tadi, kenapa kok orang minta bantuan, tanda petik kok apa orang yang pinter macam-macam, padahal ada orang tua kita yang mungkin tidak sepinter dalam bayangan kita, tidak sepinter orang yang kita minta. Tetapi ketahuilah bahwa doa orang tua lebih mujarab, lebih makbul daripada orang lain gitu. Ya. Atau sebenarnya kita sendiri karena memang dijamin tuh. Kalau kita doa ya nggak usah perantara-perantara, kita doa aja, minta sama Allah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kan doa itu, perintah doa itu tidak disebutkan harus bahasa Arab. Tidak diharuskan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasul ataupun ada dalam Al-Quran. Jadi doa itu ya permohonan dari seorang hamba pada Tuhannya. Permohonan itu ungkapkan dalam bahasa. Bahasa masing-masing orang beda-beda. Ya kan? Dan Allah Maha mengetahui, bahkan bukan hanya yang terucap, tetapi yang ada di dalam dada pun diniatkan, dia Allah Maha mengetahui. Allah itu alimun lima fi sudur. Jadi malah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Jadi ya sampaikan aja. Kita doa minta apa? Kita minta sembuh macam-macam. Kalau misalnya memang lebih utama dengan doa-doa yang diajarkan Rasul, itu afdoliyah namanya, utama. Tetapi kalau misalnya kita nggak hafal doa yang diajarkan Rasulullah gitu ya, ya. Kemudian ya doa dengan bahasa kita. Insya Allah itu lebih mustajab. Dan tentunya ada tawasul. Tawasulnya dengan apa? Dengan ibadah. Kalau kita mau minta, awali dulu dengan ibadah, dengan baca Quran dulu, atau dengan sholat dulu, atau dengan sedekah dulu. Itu tawasul namanya. Jadi kita punya wasilah, punya sarana supaya lebih diijabah oleh Allah melalui apa? Doa, mulai ibadah dulu. Ini contohkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang ada 3 orang yang terjebak dalam suatu gua. Kemudian mereka mau keluar menyebutkan ibadah perbuatan-perbuatan yang ikhlas karena Allah. Jadi kemudian akhirnya dikabulkan oleh Allah gitu. Ini namanya tawasul dengan amal ibadah kita. Jadi boleh kemudian kita sebelum berdoa, ya Allah, tadi saya setelah memberi sedekah ke orang yang tidak mampu, mudah-mudahan sedekah saya ikhlas dan dengan sarana itulah ya Allah kabulkan doaku. Kemudian kita setelah baca Quran, ya Allah, aku telah baca Quran dan mudah-mudahan ini akan lebih diijabah doa-doaku. Atau setelah sholat malam dan seterusnya. Maka di penghujung sholat, apapun yang sholat yang kita lakukan, apalagi sholat-sholat yang wajib, maka akhiri dengan doa. Karena itu menjadi ada tawasul yang disyariatkan, kita ibadah dulu, apalagi ibadah wajib, kemudian kita memohon kepada Allah. Itu yang dimaksud bahwa bisa ini doa kita lebih mustajab, lebih makbul ketimbang orang lain yang kemudian kita juga nggak tahu. Apalagi kemudian kita meyakini bahwa dia itu orang yang orang pintar, orang yang bisa menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dokternya hebat banget, ini dokter ini bisa menyembuhkan, padahal yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini obat ini manjur banget. Pokoknya kalau minum obat ini pasti sembuh, padahal yang pasti menyembuhkan hanya Allah. Jadi yang keyakinan-keyakinan yang menduakan itu hak prerogatif Allah, itu yang hati-hati karena bisa jadi musyrik. Jadi musyrik. Karena makhluk itu sama. Makhluk tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya. Tetapi kemudian sebagai syariat, kemudian kita suruh berobat. Ya, berobat, kemudian baik kalau medis itu misalnya ke tabib atau ke dokter, atau mengkonsumsi apa, itu disyariatkan. Tetapi yang menyembuhkan balik Allah saja. Itu bagian dari akidah. Kurang lebih seperti itu, Kang Faisal, mudah-mudahan sih Kak kejawab. Dan yang kedua tadi lupa saya. Iya, Sudah kejawab kan penyebab kematian karena disantet, Ustaz. iya. Penyebab Nah itu memang nggak boleh, kita nggak boleh ngasih kesimpulan ya, karena ya mungkin dari tanda-tanda mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Dulu ketika ilmu kedokteran yang belum canggih seperti sekarang, itu ada yang kasambot, ada yang disantet macam-macam. Padahal pertama tadi harus yakini kematian itu terjadi karena ajalnya tiba. Itu pertama. Kalau sakit karena disantet atau dasar itu bukan penyebab kematian, tetapi keadaan ketika ajalnya tiba.
Karena walaupun disantet, walaupun disihir, kalau ajalnya belum tiba, dia sehat lagi, dia sembuh lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ajalnya tiba, jangankan sakit karena disantet. Lagi sehat walafiat, lagi main, lagi olahraga, lagi jogging, lagi bercanda, ajalnya tiba, meninggal. Kenapa? Penyebab kematian itu ajalnya tiba. Ajal Oleh karena itu tiba. hati-hati kalau kemudian kita mengklaim, oh ini meninggal karena disihir. Siapa tukang sihirnya? Oh siapa musuhnya? Hati-hati, itu malah kemudian kita bisa jadi menuduh orang, padahal orang itu tidak melakukan kejahatan seperti yang kita duga. Karena kalau dalam Islam, kalau tuduh menuduh itu harus dibuktikan dan ada saksi, dan itu di pengadilan. Nggak boleh kemudian liar, dinuduh tukang santet, akhirnya dirobohkan rumahnya, digebukin sampai kemudian dibakar. Itu kan yang terjadi, hati-hati. Kalau dalam Islam itu dianggap pembunuhan bersama, berjamaah gitu ya. Bisa kena sanksi, ya, kena kisos semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan. Ya. Karena dugaan santet, padahal nggak tahu gitu. Jadi bisa jadi tadi memang diprovokasi oleh jin yang diminta bantuan oleh pihak yang tadi. Misal mau mengobati atau ini, artinya ada korban yang bukan pelaku, tapi dianggap pelaku dan akhirnya terjadilah kezaliman yang lebih besar lagi atau permusuhan. Ya, dan itu yang diinginkan oleh orang yang tukang sihir, ya, atau yang tadi jin, ya. Karena jin kalau diminta bantuan itu tidaklah menambah kecuali semakin rohako, semakin durhaka, semakin jauh dari Allah, atau kita menjadi musyrik karena diyakini bahwa ini hebat banget, ilmunya luar biasa. Tapi ada kisah di dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir. Ingat, Nabi Khidir itu punya muridnya Nabi Musa, dan ternyata baru 3 kejadian, ya Nabi Musa udah nggak sabar jadi muridnya Nabi Khidir. Dan tidak dikenal itu ada muridnya Nabi Khidir, ya. Jadi kalau misalnya ngaku-ngaku muridnya Nabi Khidir itu bohong. Dalam Al-Quran hanya yang minta diajarin hanya Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun akhirnya gagal, hanya 3 kejadian selesai pamitan gitu ya. Ustadz Fuad itu. Ya, baik. Kang Ustadz Fuad dipersilakan. Afternoon. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz, dari penyakit itu kan banyak ya penyebabnya, seperti penyakit fisik, medis Ya. gitu ya. Betul. Ada juga penyakit psikis. Dan yang ketiga ada yang namanya penyakit karena jin ya. Penyakit karena jin itu bisa dalam bentuk sihir, bisa dalam bentuk memang jinnya itu hasad gitu ya. Bisa juga dalam bentuk karena ain. Ya. Jadi memang kalau menurut pengalaman saya ini agak sulit juga kita membedakan apakah ini sihir ataukah karena jin itu mengganggu karena kebencian jin terhadap manusia, atau karena ain, karena mirip-mirip ketiganya ini. Dan bahkan ada juga penyakit, bahkan ain itu mirip-mirip penyakit karena medis, Pak. Ya, saya pernah nangani orang terkena kanker payudara ya. Kanker payudara kan jelas medis. Nah, ternyata waktu diruqyah itu ternyata kaitannya ada dengan ain. Jadi orang menderita suatu penyakit karena pandangan mata jahat gitu ya. Dan itu akhirnya jadi penyakit fisik. Dan penyakit ini kalau karena ain diobati oleh dokter yang hebat manapun nggak akan sembuh. Kecuali dengan cara yang yang pas dengan penyakit. Kalau ain itu ya dengan ruqyah salah satunya. Atau kalau kita tahu penyebab ainnya, kita minta orang tersebut untuk berwudu, dan air wudunya kita tampung, dan air wudunya sedikit diminumkan, dan sebagiannya dimandikan orang tersebut, dan pasti akan sembuh, nggak perlu diobati gitu, nggak perlu diruqyah, nggak perlu apa. Cuman kalau tidak tahu si pelakunya, ya dengan cara ruqyah lah,
begitu. Karena apa ya? Ajaib juga ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Penyakit kanker payudara yang secara logik orang tuh jarang yang selamat dari penyakit kanker, itu bisa sembuh dengan ruqyah. Sebetulnya Ya. saya mikir lagi, berarti ini bukan kanker biasa. Kanker ini berasal ain, pandangan mata jahat gitu ya. Nah, cuman gini, Ustaz. Banyak orang-orang kayak yang namanya apalah paranormal atau apa dukun, semua penyakit dia tidak bisa membedakan mana yang itu karena ain, karena gangguan jin biasa yang hasad gitu, yang benci terhadap manusia, atau karena sihir. Semuanya dianggap sihir semuanya. Bahkan orang terkena penyakit psikis saja dianggapnya sihir. Ada orang sulit tidur, kemudian sulit makan, terus merasa halusinasi, terus merasa kayak ada yang ditusuk dari dan ke belakang. Kamu ada yang jatuh dalam pikiran gangguan sinyal kayaknya kan Fuad ya. itu segala sesuatu dalam diri. Suaranya Ustadz agak Mungkin Ustadz sudah bisa menangkap Ustadz yang ya, disampaikan. ya. Baik, Kang baik. Fuad, punten ini terganggu. Mangga Kang Ustadz. Ya, ya itu tadi mungkin teman-teman yang tidak paham tentang penyakit ain. Penyakit ain itu jadi pandangan orang bisa awalnya kagum, tapi di situ ada iri, ada dengki, ya kemudian akhirnya kena. Jadi makanya diupayakan kita kalau kita punya kesuksesan atau kebanggaan macam-macam, hati-hati juga memperlihatkan itu secara terbuka, karena bisa jadi di antara pandangan kagum itu ada yang kemudian jahat, ada jahat. Jadi ini memang bukan penyihir, tetapi pandangan yang kemudian tadi disebutkan pandangan jahat. Jadi ya bentuknya penyakitnya seperti kena sihir, seperti juga orang kena tadi diguna-gunain atau yang menggunakan jin gitu ya. Nah, ya itu semua karena itu kan gaib semua. Itu maka pendekatannya dengan gaib, yaitu dengan meruqyah. Meruqyah itu gimana? Kita dengan membaca ayat-ayat atau berdoa dengan yang dicontohkan oleh Rasul, kita kembalikan sama Allah. Makanya tadi kalau misalnya ain itu, kalau misalnya ada orang, dulu zaman Rasul ada. Jadi ada sahabat kena ain, kemudian orangnya yang ainnya ketahuan, jadi lebih mudah. Cuman masalahnya kan bagaimana kita mendeteksi sekian banyak teman kita dan banyak kita udah mempublish ya kesukaan, kesenangan dan seterusnya gitu ya, kebanggaan dan karena capaian prestasi macam-macam. Ternyata di antara yang melihat itu ada yang tadi ain, maksudnya nggak suka tadi kagum tapi ada rasa ngiri itu. Dan kemudian itu kemudian menjadikan sakit. Namanya sakit ain karena pandangan. Nah, tadi balik lagi kalau seperti itu memang kembalikan sama Allah dan tidak bukan generalisir. Makanya gini, di samping kita berobat kan misalnya yang sakit medis pun itu tetap pendekatan spiritual harus ada. Saya malah suka ngerti karena saya juga punya pasien kan istri ya. Jadi senantiasa itu. Jadi ditanamkan karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi sementara ya mau yang medis, mau yang psikis, mau yang tadi yang memang ini apa dari karena gaib gitu ya. Itu cuma ujung-ujung menyembuhkan Allah. Cuman beda ikhtiarnya. Kalau itu medis, ikhtiarnya yang medis, maksudnya ikhtiarnya yang memang pengobatan sesuai dengan apa yang kita pahami secara keilmuan. Kalau kemudian yang psikis ya ingat kalau yang psikis itu yang bisa menyembuhkannya adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu apa syifaul lima fisudur. Jadi penyakit yang di hati itu, penyakit hati itu sembuhnya dengan Al-Qur'an. Kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita memahami Al-Qur'an, menguatkan keimanan, mendekatkan diri pada Allah, maka kalau sakit psikis itu akan selesai. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingatlah bahwa dengan ingat kepada Allah itu akan menenteramkan jiwa. Jadi kalau psikis ya. Nah, kalau yang ini yang ain, yang kemudian karena godaan set jin ya. Ini jin itu juga kalau bisa kosong, yang istilah kesurupan itu ya. Kita kesurupan itu ya juga dia akan
akan terjadi ya. Bahkan kemudian banyak orang yang kemudian gangguan jiwa asalnya kemudian bisa karena kosong ya, dia tidak zikir sama Allah, kemudian ada jin jahat yang kemudian masuk di situ. Dan kemudian apalagi kalau misalnya kaitannya dengan sihir ya, yang sihir ini memang niatnya orang jahat menggunakan makhluk gaib ya, menggunakan jin, kemudian dia melakukan perbuatan yang memang membunuh tanpa kelihatan fisik gitu ya. Jadi memang niatnya jahat gitu ya. Nah, itu ya makanya didawamkan kita membiasakan kita misalnya rukyah mandiri itu insya Allah itu juga sebagai bagian dari ibadah. Jadi apalagi kalau usia-usia kita sudah seperti sekarang ya, jadi biasakan sebelum tidur, kalau kan tidurnya juga bisa bernilai ibadah nanti. Karena diawali dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di samping kita yakin bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita akan dapat perlindungan dari Allah kalau kita mengikuti apa yang dibiasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah kena ain atau kena sihir sekalipun gitu ya, ataupun ya yang penyakit yang bisa fisik pun ya, walaupun misalnya diklaim ini nggak bisa nih, nggak bisa sembuh lagi kata dokter gitu ya, ingat yang menjamin yang hidup itu bukan dokter, yang menyembuhkan juga bukan obat ya, tetapi Allah yang menentukan. Bisa ajaib tahu sembuh padahal itu fisik gitu ya, murni fisik gitu, nanti ternyata kemudian sembuh gitu hanya dengan minum misalnya minum air zam-zam, kan juga itu susah kan, gimana cerita medisnya, walaupun kemudian kita analisa ini kandungan macam-macamnya ya itulah itu aspek spiritual kita dan kita yakin itu. Jadi makanya nggak usah sering kali dikotomi gitu, sering perdebatan antara medis non medis macam-macam, masing-masing kemudian saya enggak, itu kita proporsional aja. Kalau memang itu perlu bantuan medis ya medis, kalau itu perlu bantuannya memang itu spiritual ya kita menggunakan spiritual. Tapi intinya kalau menggantungkan spiritual kepada Allah itu mutlak, mau medis non medis dan sebagainya mutlak kita harus menggantungkan asyafi itu Allah ya, la syifaan illa syifauka. Jadi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Fuad Ya, baik. mengingatkan Terima tadi kasih, tentang Ustaz ain ya, Fuad. tentang ain. Jadi makanya hati-hati juga ya dan pandangan-pandangan orang-orang yang ada, jangan biasakan kita mengekspos ya ke kebanggaan, kesuksesan dan sebagainya. Khawatirnya ada yang orang-orang yang pandangannya culas, pandangan culas ke kita, jadi kemudian kita menjadi sakit ya. Gara-gara itu namanya ain ya, penyakit karena pandangan jahat. Baik, Ya, terima Ustaz. kasih. Saya mau nambahkan ya, seperti yang mungkin tadi diceritakan oleh Uda Daniel terkait dengan itu, kita tidak bisa langsung menjas itu apakah sihir atau apa ya. Bisa saja itu karena ain. Ain itu bukan berarti orang itu jahat ya, tidak mesti Uda Daniel. Bisa jadi orang tersebut memang kagum, sesuatu yang mengagumi sesuatu yang berlebihan, kemudian tanpa menyebut nama Allah, itu akan terjadi ain. Efeknya macam-macam, bisa menyebabkan kematian malah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan orang yang meninggal dari kalangan umatku selain kematian karena ketentuan Allah dan takdirnya adalah kematian karena ain, gitu. Dan juga ada di hadis yang lain, ain itu memasukkan seseorang ke dalam kubur dan memasukkan unta ke dalam periuk. Jadi memang ain itu mematikan. Sudah. Jadi tidak bisa mungkin ya ibadah hati supaya tidak sampai. Baik, Kang Ustadz kayaknya ada juga karena bisa saja ini ain ya kan. Ya. Iya. Ain itu Kang Ibad mau nulis ya, Boy. Ibad mau nanya. Ada yang nulis banyak nih barusan nih. Siapa? Mau ada yang disampaikan? Kang Ibad. Assalamualaikum. Ibad. Boleh? Oke. Nulis atau mau nanya atau mau nulis aja? Boleh. Tuh udah angkat tangan. Ibad angkat tangan, Ibad. Mungkin partai malam.
Mungkin mohon maaf bukan membatasi, tapi mungkin ini yang terakhir karena sudah Ya. cukup malam. Silakan Kang Ibad Ya. terakhir. Dibuka mikrofonnya, Oh mungkin iya. dibuka. Mikrofonnya. Ah, Orangnya mah nggak usah, nggak apa-apa. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bisa Ustaz. Mbak sama Waalaikumsalam SMP warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Enggak, Pajak. sedikit aja Ustaz. Tadi pernah mendengar tuh salah satu keistimewaan orang-orang yang tidak akan masuk surga tanpa dihisab adalah orang mati syahid dan orang yang tidak pernah meminta ruqyah gitu kan. Apakah benar itu Ustaz? Orang minta ruqyah. Saya nggak tahu hadisnya ya, Mas. Tetapi intinya gitu, seperti yang saya sampaikan, ruqyah sendiri aja gitu. Kenapa kok kemudian kita kadang-kadang tadi, kok kenapa kita terlalu yakin ke orang lain lebih ijabah, kecuali memang disebutkan oleh Rasul seperti minta doanya. Ruqyah itu kan doa sebenarnya kan. Minta doa kepada orang tua, minta doa kepada guru kita gitu ya, kepada itu. Tapi mungkin ya kalau ataupun saya juga belum membacanya terus terang hadisnya ya tentang tadi apa yang tidak pernah meminta ruqyah gitu ya. Artinya dia memang meyakini betul bahwa apa yang kalau doa kan memang disebutkan doa umul ibadah. Doa itu inti ibadah. Dan apa bahkan yang kita lakukan yang seperti sholat itu bagian dari doa kan sebenarnya. Kata sholat itu kan dari doa. Jadi makanya kalau misalnya berdoa itu memang ya mestinya sih langsung, dan itu sebaik-baik doa adalah doa yang memang dari hati kita gitu ya. Artinya kalau misalnya dari hati kita, keinginan kita macam-macam yang tidak bisa dalam bentuk bahasa Arab atau yang tidak contohkan Rasul misalnya, dicontohkan Rasul misalnya, ya tetap aja itu bagian dari yang paling utama ya dengan bahasa kita gitu. Jadi sehingga apa yang dimaksud mungkin saya walaupun belum saya membaca hadisnya, nasnya, tapi orang-orang yang memang dia membiasakan diri dia berdoa sendiri, tidak meminta kepada orang lain, artinya tidak meyakini bahwa orang lain itu lebih diijabah karena posisinya kalau makhluk ya itu yang paling mustajab itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi misalnya ibu, doa ibu, ada disebutkan dan tapi kalau orang yang bukan orang tua kita sama kita, ya apa ya sama dengan kita gitu. Walaupun hukumnya boleh kita minta didoakan oleh semakin banyak orang mendoakan kita, itu semakin baik. Makanya bagian dari hadiah terbaik dari seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah doa. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita mendoakan bukan hanya orang yang kenal, orang yang tidak dikenal pun, bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun. Makanya redaksinya kan kita minta ampun itu ya Allahumma ighfir ya lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita mendoakan muslim yang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, masih yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu pun kita doakan, apalagi kemudian orang-orang yang ada dekat kita. Demikian pula kita minta doa dari sahabat-sahabat. Kalau misalnya kita sakit macam-macam, biasakan minta doa. Jadi minta doa karena senjata umat Islam itu ya doa. Dan hadiah terbaik bagi seorang muslim yang lain adalah doanya. Ya, dan itu diajarkan oleh Rasul luar biasa. Jadi sehingga biasakan kita saling mendoakan dan tidak mesti dengan menggunakan bahasa. Kalau kita memang balik lagi kalau kita tidak menguasainya biasa. Tapi jangan kalau misalnya diketik ya jangan suka disingkat-singkat. Jangan singkat-singkat. Mendoakan yang paling mulia kan ada 3 tuh, ya selamat, ya, kemudian berkah, rahmat dan berkah. Ya, biasakan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Dan ada ini doa terindah, terbaik. Pertama mendoakan semoga Allah memberikan kepadamu keselamatan dunia akhirat. Semoga Allah merahmati engkau, menyayangi engkau, menyayangi ketika di dunia, menyayangi ketika ada di alam barzah, menyayangi kita ketika di akhirat, dan Allah memberkahimu di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Itulah lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai ASWRWB, ASS WRWB. Jadi itu amanahnya nggak jelas gitu. Ini seriusnya mau mendoakan. Kok males banget nulisnya gitu. Karena tulisan itu sama dengan lisan.
Bahasa tulisan sama dengan bahasa lisan gitu. Jadi kalau tidak meniat untuk ini, ya kalau misal kepanjangan ya Assalamualaikum saja itu lebih baik daripada disingkat ASS WR WB. Nggak ada makna apapun. Mudah-mudahan mudah-mudahan dibiasakan lah gitu kan. Minimal Assalamualaikum. Udah, misalkan kepanjangan ya. WRBB-nya boleh disingkat tapi maksudnya ya Assalamualaikum cukup Ustadz ya. Assalamualaikum itu loh. Karena selamat itu udah luar biasa. Jangan sampai disingkat semua. Kalau ASS kan nggak bagus malah. Ya, Mungkin makasih, Ustaz. itu Kang Ibad, sekarang saya belum baca hadisnya. Belum baca hadisnya. Tapi ya dimaksud mungkin tadi kita lebih mengedepankan doa kita. Karena doa umul ibadah. Doa itu inti ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Doa itu pokoknya ibadah. Jadi makanya kalau kita tidak berdoa, Allah murka. Jadi malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi makanya biasakan kita ruqyah sendiri atau doa sendiri, minta sendiri, zikir sendiri gitu ya. Dan tidak perlu bayarin orang untuk zikir, bayarin orang untuk kemudian ya. Karena ada itu, ada yang diborongkan, yang borongkan mendoakan orang meninggal diborongkan. Nggak perlu seperti itu, kita cukup. Apalagi bahkan baca Quran kemudian ada rombongan dibayarin suruh baca Quran, karena baca Quran itu ibadah untuk diri sendiri kita. Jadi bukan untuk orang lain. Walau alam bisawab, mungkin karena sudah malam, insya Allah nanti kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan minggu depan. Minggu depan Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz dan teman-teman semua. Silahkan Ustadz ditutup. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasir maqasidana. Allahumma rabbana isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifa'u la yughadiru saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.